Jalan baru akan segera dibangun, urai kemacetan di Canggu. Pemirsa, jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, setelah ramai menjadi perbincangan di media sosial, Petruk seniman drama gong drama gong Bali legendaris secara tegas mengatakan tidak akan tampil di pesta kesenian Bali. Hal ini sebagai bentuk kekecewaannya. Berikut wawancara eksklusif rekan kami, Sukma Wilatri bersama pelawak legendaris Inyoman Subrata alias Petruk. Petruk yang telah menggeluti kesenian drama gong sejak 1965 mengaku baru sekali ini mendapat larangan pentas di pesta kesenian Bali. Sebelumnya tidak pernah seperti ini. Kata kasar sudah menjadi bagian dari ciri khasnya, sering diucapkan di atas panggung. Petruk mengatakan kebiasaannya mengucapkan kata tersebut sudah menjadi bagian dari ciri khasnya saat pentas, dimanapun dan kapanpun itu. Dia menegaskan ucapan itu semata-mata hanya dalam hiburan. Setelah ramai menjadi pemberitaan di media sosial, seniman asal Bangli ini menegaskan tidak akan tampil dalam pementasan drama gong pada ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB. Petruk juga menegaskan bahwa dirinya telah mengambil keputusan untuk keluar dari paguyuban drama gong. Keliru dari awalnya, bukan tidak pentasnya, itu udah informasi yang udah berkelewatan, tumpang tindih. Bagi mereka itu saya terima kasih, tapi bagi pelaku yang lebih dominan intinya, aneh lah. Dari kami punya pengurus drama gong Lawas namanya, diajak bertemu, entah di mana itu provinsi ke apa dia, maaf yang tidak tahu. Karena setelah ada akhir kata, penampilan drama gong biar suci bersih. Di PKB tidak boleh memisuh. Itu aja tekannya. Walaupun tidak menyebutkan nama seseorang, yang punya kata-kata itu adalah Petruk. Masyarakat Bali siapapun, jangan di Bali, di Lampung, Sulawesi sudah biasa kami. Kok anehnya di kandang sendiri kami walaupun tidak menyebut nama, bukan dilarang. Setuju. Tapi namanya aja begitu, tapi kan mencekal. Siapa ndak? Enak, seumur tua begini jangan digitukan. Legend penghibur Bali. Tapi kan anehnya jangan dibilang tidak tampil. Daripada pengurus drama tidak menjamin dengan penampilan kami Petruk, gamblang. Tidak dijamin, saya mengundurkan diri. Tidak pentas. Itu awal perkataan. Viral apa koral namanya itu yang kurang tahu, maklum dia tuh. Itu benar yang awal masalah itu aja. Anehnya pengurus drama tidak menjamin dengan penampilan Petruk, tapi Petruk juga sebelumnya dijamin. Saya mundur, keluar daripada kru drama gong Lawas. Memang jangan diabaikan. Sukma, Bali TV. Disisihkan. Sementara itu pemirsa, nama Petruk Punakawan di drama gong yang bernama lengkap Inyoman Subrata kini ramai diperbincangkan. Ada pihak yang tak ingin Petruk manggung di PKB tahun ini dengan alasan sering melontarkan kata-kata kasar dan banyolannya nyerempet-nyerempet mengumpat. Ada juga yang membela karena namanya lawakan, jika harus ketat dengan etika justru mengikis unsur menghibur. Apa pendapat seniman soal polemik kualitas lawakan yang sebenarnya di drama gong? Berikut laporannya. Tokoh Petruk awalnya hanya tampil di teater rakyat Bali yakni drama gong. Dia terkenal saat berpasangan dengan almarhum Idolar. Namun belakangan dunia lawak berkembang jadi pentas lepas akibat pesanan, namun rohnya tetap menghibur rakyat Bali. Wartawan Bali TV sering mewawancarai Petruk ketika masih jadi karyawan Rumah Sakit Jiwa Bangli. Apa yang dia lontarkan walaupun terkesan kasar dan jaruh hanya untuk hiburan, bukan perasaan yang sebenarnya. Dia memberikan alasan
Bedakan kata-kata kasar saat suasana hati marah kepada seseorang dengan ketika di atas panggung untuk menghibur. Justru dari ciri khas umpatannya, penonton memberiak tertawa. Seniman yang juga dosen isi Bali, Dr. Ikade Suwartaya, khusus kepada Bali TV mengungkapkan, drama gong dan tokoh Petruk sempat mencapai puncak popularitasnya pada era 1980-an. Saat itu, drama gong bukan sekadar tontonan lucu dengan lakon romantik yang bisa ditebak arahnya. Drama gong adalah saksi bisu dari pergolakan sosial politik, ruang sublim untuk menyuarakan kritik sosial dan ekspresi kolektif masyarakat Bali dalam menegosiasikan nilai-nilai tradisi dengan dinamika zaman. Menurut Kadek Suwartaya, drama gong lahir dari percampuran antara seni pertunjukan tradisional Bali seperti sendratari, arja dan prembon, serta pengaruh sandiwara dan tata panggung modern barat. Tak berlebihan jika dikatakan, kelahiran drama gong pada tahun 1966 oleh anak Agung Gede Rake Payadnya merupakan momentum penting dalam sejarah seni pertunjukan Bali. Di tengah situasi politik yang bergejolak pasca 1965, drama gong menjelma menjadi medium terapi sosial. Ia bukan hanya hiburan, melainkan ruang pemulihan kolektif masyarakat yang dilanda trauma dan luka sosial akibat konflik ideologi. Bagi masyarakat Bali, drama gong bukan hanya tentang akting, para raja, patih, putri, atau dagelan punakawan. Lebih dari itu, ia adalah refleksi realitas kehidupan yang dikemas dalam bungkusan dramatik dan musikal yang diiringi irama dinamis dari gamelan gong kebiar. Bagi dia, drama gong bukan hanya seni hiburan semata, melainkan wadah untuk menyuarakan kebenaran secara halus namun tajam. Ketika negara atau masyarakat terlalu takut pada kritik yang belak-belakan, maka seniman menjadi pelawak. Para punakawan dalam drama gong bukan sekadar figuran yang melucu, melainkan penyambung lidah rakyat, penyampai kebenaran yang tertawa dalam kesedihan. Humor dalam makna banyolan atau dagelan merupakan elemen vital dalam teater rakyat di Indonesia yang berperan sebagai jembatan antara pesan naratif dengan emosi penonton. Dalam tradisi teater rakyat di Bali misalnya seperti drama gong, arje, prembon, dan bebon riasan, atau di Jawa seperti ludruk dan ketoprak, unsur banyolan dan dagelan bukan sekedar selingan, tetapi struktur dramaturgis yang memperkuat nilai hiburan sekaligus membumikan pesan moral, politik, dan sosial. Akhir kata, Kadek Suwartaya mengajak kita, apakah kita akan membiarkan satu demi satu teater rakyat kita mati? Apakah kita rela membiarkan panggung-panggung di Balai Banjar atau wantilan desa kosong tanpa suara punakawan yang menyentil kesadaran? Sebab drama gong bukan hanya warisan, ia adalah suara. Suara itu kini nyaris tak terdengar lagi. Suecho, Bali TV. Pemirsa, Universitas Warmadewa menggelar upacara wisuda ke-78 periode Juni tahun 2025 di The Westin Resort Nusa Dua Sabtu 7 Juni. Sebanyak 1.524 orang lulusan dari 8 fakultas dilepas oleh Rektor Unwar Profesor DRI RIKD Suranaya Pandit MP. Mereka berasal dari 332 orang dari Fakultas Hukum, 737 orang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sejumlah 74 orang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 69 orang Fakultas Sastra, 26 orang Fakultas Teknik dan Perencanaan, 19 orang Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, 150 orang Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan 117 orang dari Fakultas Pasca Sarjana. Rektor Unwar Profesor Pandit mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya di Unwar. Dikatakan berbagai capaian prestasi akademik dan non-akademik di tahun 2025 ini telah berhasil diraih oleh mahasiswa Unwar. Sangat gembira dan bangga Universitas Warmadewa melepas wisudawan dan wisudawati yang ke-78 dengan capaian
tertinggi angka wisudawan pada hari ini, yaitu tepatnya di 1.524 wisudawan-wisudawati yang hari ini kita lepas. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Profesor Ana Agung Gede Oka Wisnumurti mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan, orang tua dan keluarga, sembari mengucap syukur atas keberhasilan yang diraih. Ia berpesan agar para alumni memiliki karakter Sabta Bayu, critical thinking, cerdas, inovatif, solutif, dan profesional. Ini adalah wisuda yang ke-78 dari jumlah mahasiswa yang sudah kita lepas hari ini. Tentu saya berharap bagaimana para wisudawan ini nanti bisa mengembangkan diri, potensi diri, dan melakukan kegiatan dan aktivitas yang sesuai dengan bidang ilmu yang mereka tekuni. Kepala LL Dikti Wilayah 8 Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi berpesan agar wisudawan tidak berhenti belajar dan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu sangat cepat dan pesat. Sebab wisuda bukan merupakan puncak dari studi yang telah dilakukan, melainkan awal untuk memasuki dunia baru kehidupan dengan tantangan yang lebih dinamis dan lebih kompleks. Universitas Warma Dewa menjadi kampus pionir untuk menjelaskan anak bangsa yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat dan berdampak. Dikti Saintek berdampak yang dicanangkan oleh Bapak Menteri diharapkan memberikan solusi berkolaborasi dengan masyarakat sehingga kita yakin Indonesia akan mencapai masa keemasan. Lulusan terbaik program sarjana pada wisuda ke-78 ini diraih oleh Niputu Ayu Mandalai Syasa Alba Ciara SH dari Prodi Ilmu Hukum dengan IPK 4,00 atau cum laude. Sedangkan lulusan terbaik program Magister diraih oleh Iwayan Juliantara SEMM dari Prodi S2 Manajemen dengan IPK 4,00 cum laude. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, kemacetan parah di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung kini mulai menemui sedikit solusi. Pemkab Badung akan membangun jalan baru dari Tibu Beneng, Berawe yang tersambung ke Jalan Tengku Umar Barat, Denpasar. Rencana tersebut disampaikan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa ketika memaparkan 100 hari kepemimpinannya beberapa waktu lalu. Keluhan masyarakat Bali termasuk para wisatawan terkait parahnya kemacetan di kawasan Canggu mendapat respon Pemkab Badung. Jalan baru akan segera dibangun untuk mengurai kemacetan di beberapa titik di kawasan Canggu. Jalan baru ini rencananya akan dibangun tahun 2025 ini. Jalan tersebut akan menghubungkan Tibu Beneng, Berawe, Umo Alas, Kedampal dan tersambung dengan Jalan Teku Umar Barat di Denpasar. Jalan ini harapannya bisa mengatasi kemacetan parah di daerah Berawe dan Canggu sekitarnya. Selama ini kemacetan sering terjadi di Simpang Peti Tengah dan Pertigaan LP serta seputaran menuju pantai Berawe. Dengan adanya jalan baru ini akan ada pengaturan baru menuju beberapa tempat. Jalan baru ini diharapkan bisa menjadi solusi terkait kemacetan parah yang kerap terjadi di beberapa titik di kawasan Canggu dan sekitarnya, sekaligus sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Kami juga
mendorong untuk 2025 juga ini membangun perjalanan dari Tibu Beneng, Berawo menuju Umo Alas, menuju ke Dampak, dan menuju jalan Teguh Marga. Tujuan kami untuk apa? Untuk juga mengatasi kemacetan di Berawo dan Jangu sekitar. Selama ini saya melihat bahwa kemacetan sering terjadi batalnya itu ada di simpang Bukit Tengah, termasuk simpang dampaknya simpang di LB, termasuk juga di seputaran Berawo. Nah, kita coba dengan membuat jalan baru ini, akses nanti kita akan dorong, yang masuk ke Berawo mungkin lewat Bukit Tengah, tapi yang keluar dari Berawo tidak lagi ke Bukit Tengah, dia akan langsung dari Berawo menuju Umo Alas, menuju ke Dapal, dan menuju Teguh Marga. Nah, mudah-mudahan dengan rekayasa lalu lintas seperti itu kita harapkan nanti kemacetan yang sering terjadi di simpang Bukit Tengah, termasuk di Berawo, termasuk di LP bisa kita atasi. Proyek ini rencananya akan mulai dikerjakan tahun 2025 hingga 2026 ini dengan skema multi-years. Berdasarkan hasil rapat pengurus Koperasi Merah Putih, Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani Bangli disetujui menjadi Kampung Durian sebagai implementasi dari program kerja koperasi. Untuk merealisasikan program tersebut, Desa Bunutin diresmikan menjadi Kampung Durian, ditandai dengan penyerahan bibit durian oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Made Mulyawan Arya, kepada masyarakat setempat. Made Mulyawan Arya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali didampingi prajuru desa serta tokoh masyarakat Desa Bunutin Kintamani Bangli menggelar sosialisasi terkait program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan pemerintah pusat. Made Mulyawan Arya atau yang akrab disapa De Gajah mengatakan Desa Bunutin merupakan salah satu desa percontohan untuk program Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa. Selain itu, Desa Bunutin juga diresmikan menjadi salah satu destinasi wisata Kampung Durian, mengingat keseharian masyarakat di desa ini lebih banyak bergelut dalam bidang pertanian. Untuk itu, dalam kesempatan ini, De Gajah bersama tokoh masyarakat Desa Bunutin menyerahkan bibit durian kepada masyarakat. Koperasi Merah Putih adalah program Pak Presiden ya. Jadi Desa Bunutan ini menjadi salah satu yang kita akan menjadi buatkan mockup percontohan Koperasi Merah Putih. Salah satunya di Bangli itu di Bali. Ya. Dan itu yang kedua Kampung Durian ini jadi salah satu program Pak Prabowo juga di mana agar membangkitkan perekonomian masyarakat melalui agrowisata. Jadi biar Desa Bunutin ini punya ciri khas, apa yang menjadi ciri khas. Kampung Durian mana? Desa Bunutin. Nah, jadi salah satu program dari Pak Dede Gianyar. Dan Koperasi Merah Putih Desa Bunutin sudah dibentuk dengan anggota sebanyak 51 orang dengan 5 orang pengurus yang rencana akan diresmikan pada Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli mendatang. Koperasi Merah Putih di Desa Bunutin semoga bisa menjadikan rakyat maju dan juga perekonomian rakyat maju dan desa. Koperasinya Merah Putih mungkin akan diresmikan tanggal Juli 12 Juli. Pada hari koperasi. Untuk anggota sampai saat ini? Untuk anggotanya udah dibentuk 51 orang dan juga pengurusnya 5 orang. Salah satu tokoh masyarakat Desa Bunutin yakni Bupati Bangli 2 periode Made Gianyar menegaskan Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah yang harus dibentuk di masing-masing desa di seluruh Indonesia. Mengawali pembentukannya, pihak pengurus telah melaksanakan sosialisasi terkait program Koperasi Merah Putih dengan harapan menjadi penopang kemandirian ekonomi desa. Program ini salah satu program dari Guru Wisesa dari pemerintah. Koperasi Merah Putih harus dibentuk di seluruh Indonesia antara 75.000 sampai 80.000 di seluruh Indonesia. Tidak perlu lagi karena bicaranya sudah sebelum instruksi Presiden, sudah diskusi itu. Sekarang kita di desa itu tidak perlu diskusi lagi, tinggal action, implementasi. Ya, saya selaku warga Desa Bunutin berkewajiban secara
warga bagaimana Koperasi Merah Putih Desa Bunutin ini maju. Sukma, Bali TV. Pulau Dewata, Bali telah lama dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang memukau dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya. Namun seiring dengan geliat pariwisata yang tak pernah surut, fenomena komersialisasi budaya pun tak terhindarkan. Banyak pihak melihatnya sebagai keniscayaan asalkan tidak melampaui batas dan merusak esensi budaya itu sendiri. Perkembangan sektor pariwisata yang sangat pesat di Bali berdampak pada terjadinya komersialisasi atau komodifikasi budaya. Tradisi dan seni tradisional diubah menjadi produk komersial untuk memenuhi kebutuhan dan selera wisatawan. Salah satu contoh paling nyata adalah dalam seni pertunjukan. Tari-tarian sakral yang dulunya hanya dipentaskan dalam upacara adat, kini banyak disajikan di panggung-panggung hiburan hotel atau restoran untuk konsumsi wisatawan. Begitu pula dengan kerajinan tangan, benda-benda ritual yang dulunya memiliki makna mendalam, kini diproduksi massal sebagai souvenir. Menurut guru besar dan pengajar sastra budaya dan pariwisata di Universitas Udayana, Profesor Inyoman Dharma Putra, komodifikasi budaya merupakan hal wajar, yang penting masih dalam batas-batas yang bisa dikontrol. Dijelaskan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dan Perda Pemajuan Kebudayaan Bali, Perda Nomor 4 Tahun 2020, mengatur bahwa budaya tidak hanya dilindungi, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Ini berarti budaya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangannya pariwisata Bali memang banyak unsur kehidupan sosial budaya manusia mengalami proses baru yang oleh awam disebut komersialisasi. Sebetulnya itu hal yang wajar saja sepanjang bisa dikontrol dengan baik. Di dalam ilmu kajian budaya, bukan komersialisasi yang digunakan, tetapi komodifikasi. Jadi komodifikasi itu sebetulnya memang merawat apa yang ada dan memanfaatkan nilai gunanya. Kalau kita lihat sekarang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan juga Perda Pemajuan Kebudayaan Bali, untuk kebudayaan itu tidak hanya dilindungi, tidak hanya dikembangkan, tetapi juga boleh dimanfaatkan. Ya, masyarakat Bali secara umum tetap harus meningkatkan kemampuan sebagai sumber daya manusia sehingga bisa bersaing, dapat menikmati manfaat ekonomi pariwisata. Kita tidak bisa memblame orang lain yang merebut ladang kita, tapi kita harus menunjukkan kemampuan kita. Komersialisasi budaya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi ia bisa menjadi sarana untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Bali ke kancah internasional, bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi di sisi lain, jika tidak dikelola dengan bijak, ia bisa mengikis nilai-nilai luhur dan otentisitas budaya. Eka Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Teba Modern, kurangi beban sampah hingga 90%. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Semangat mengkuli kota Paris edot ngibur tu sing ngelah pipis.
Pemirsa, warga desa adat Cemenggaon, Sukawati Gianyar memiliki cara unik dalam pengelolaan sampah. Demi menjaga kebersihan, mereka menerapkan sistem yang berfokus pada berkelanjutan dan kearifan lokal. Sistem tebe modern yang diterapkan di desa ini mampu menurunkan beban pengangkutan sampah ke TPA hingga 90%. Di tengah suasana desa yang asri dan tenang, terlihat usaha masyarakat dalam menjaga kebersihan yang menjadi bagian integral dari filosofi Trihita Karana. Sejak tahun 2019, sebanyak 350 rumah warga di desa Cemenggaon, Sukawati Gianyar telah menerapkan sistem pengelolaan sampah mandiri pedesaan yang dimana setiap rumah memiliki 2 tempat pembuangan sampah organik ke dalam lubang semacam septic tank atau sumur yang disebut tebe modern. Konsep tebe sendiri bagi masyarakat Bali zaman dulu adalah pekarangan belakang rumah yang difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah. Di zaman sekarang, terlebih lokasi perkotaan di mana lahan rumah telah menyempit, tebe pun coba dikemas modern. Tebe modern hanya diperuntukkan bagi sampah organik, tetapi setiap rumah wajib melakukan pemilihan sampah. Prediksi 1 lubang tebe modern yang akan dipenuhi sampah organik rumah tangga dalam kurun waktu 1 tahun. Idealnya setiap rumah memiliki 2 lubang tebe modern. Jika 1 tebe sudah penuh, maka sampah dimasukkan ke tebe lainnya. Selama kurun waktu 1 tahun, penguraian sampah organik dalam tebe modern akan menghasilkan tanah subur atau kompos. Sejak diterapkannya tebe modern, beban pengangkutan sampah ke TPA berkurang hingga 90%. Dalam sebulan, estimasi sampah yang dihasilkan warga desa Cemenggaon sebesar 4,5 ton, namun semenjak diolah mandiri melalui tebe modern, pengiriman sampah ke TPA hanya 1,3 ton per bulan yang berupa sampah residu. Tebe modern ini adalah sebuah lubang yang kami gali kedalamannya dari 2 meter sampai 3 meter. Dengan diameter dalam 80 cm. Itu yang kami modifikasi, yang kami buat dua lubang yang kami modifikasi yang dijadikan namanya sekarang itu tebe modern. Harus kita punya 2. Karena apa? Karena kalau kita sudah ini punya 2, berarti untuk pembuangan sampah itu pertama kita buang sampah selama 1,5 tahun. Terus kita buang dari hasil nyapu, dan ada gini residu dari nasi basi kita buang di sana. Dari pasar ya, kalau kita buat sayur-sayur yang nggak kepakai itu juga dibuang di sana. Dan sudah selama 1,5 tahun mungkin sudah penuh, kita tutup. Nah, setelah kita tutup rapat, kita akan beralih ke lubang yang kedua. Nah, selama kita membuang sampah 1,5 tahun juga, maka lubang yang pertama sudah terurai menjadi kompos. Kami bersama tim peduli lingkungan itu membuatkan suatu sistem yang disebut tadi pesan PD atau lain sebagainya. Khususnya ini yang organik. Loh, ini kita dulu punya tebe. Yuk kita lebih kemas sekarang apa yang kita bisa ada. Jadi dari situlah kita bisa kearifan lokal kita bisa kita sebutlah namanya tebe yang dimodifikasi. Yang dulu konvensional, mungkin warga semua buang sampah di tebenya dulu. Sekarang tebe udah hampir habis, jadi garase, jadi villa atau lain sebagainya. Kita abai padahal kita memproduksi sampah organik, khusus yang tadi itu 70% itu sampah organik yang bisa kita olah di tebe. Dengan kemajuan teknologi sekarang, itulah kami modifikasi tebenya. Hanya timbullah tercetuslah nama tebe modern. Untuk pembuatan tebe modern yang harus dilakukan pertama yakni membuat lubang biopori sedalam kurang lebih 2 meter dengan lebar 50 hingga 80 cm. Untuk menjaga tanah tidak ambles, bagian atas dipasang buis beton. Sementara di bagian bawah adalah tanah untuk mempermudah hidupnya mikroba penghancur. Tebe modern dapat dibentuk bervariasi seperti meja, bangku atau sesuai kebutuhan. Raiswantaro, Bali TV. Penanaman ratusan bibit pohon dan penebaran benih ikan nila di kawasan Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kecamatan Sukesado Buleleng mewarnai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia HLHS tahun 2025 sekaligus rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno ke-7 di Buleleng.
Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar aksi bersih sampah plastik, penanaman 160 bibit pohon yakni 100 bibit pohon cempaka, 50 bibit pohon nagasari serta 10 bibit pohon tabebuya dan 20.000 restok benih ikan nila di kawasan Danau Buyan, Desa Pancesari dan di Danau Tamblingan, Desa Wanegiri, Kecamatan Sukesade. Peringatan HLHS tahun 2025 secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia dengan mengambil tema Hentikan Polusi Plastik, Ending Plastic Pollution. Tema ini dipilih tentunya dengan mempertimbangkan dampak signifikan pencemaran plastik pada lingkungan, kesehatan masyarakat dan makhluk hidup lainnya, serta sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pengelolaan sampah 50% di tahun 2025 dan 100% pada tahun 2029. Kegiatan pembersihan sampah plastik ini dilaksanakan di kawasan sekitar Danau Buyan serta Puncak Wanagiri. Sebagai wujud nyata mengurangi polusi dan menjaga kelestarian ekosistem khususnya di Kabupaten Buleleng. Yasere Yuli, Bali TV. Ubud Gianyar menjadi salah satu daerah tujuan wisata dengan keasrian dan keindahan alam pedesaan seperti sawah hingga hutan pinggir tebing. Untuk menjaga kelestarian alam Ubud sebagai penunjang pariwisata dan kelestarian lingkungan, berbagai upaya dapat dilakukan seperti penanaman pohon hingga pembuatan tebel modern untuk pengelolaan sampah organik. Kegiatan pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, khususnya Wanekerti, menjaga kesucian dan kelestarian lingkungan. General Manager The Loka Ubud Iketut Labe Darmayase mengatakan, dalam menjaga kelestarian lingkungan, pihaknya kerap melakukan kegiatan penanaman pohon dengan melibatkan para tamu yang berkunjung. Terlebih saat pembangunan villa, banyak pohon harus ditebang. Untuk itu, rutinitas penanaman pohon ini menjadi langkah kecil mengembalikan pohon-pohon yang ditebang sebelumnya. Khusus pada kegiatan ini, penanaman pohon dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Pers Internasional. Adapun jenis pohon yang ditanam untuk kali ini adalah cempaka putih, cempaka kuning, dan sandat. Setelah besar nantinya, pohon ini akan berbunga dan bisa digunakan sebagai sarana upakara, di samping juga akan memberikan keharuman saat berbunga. Apa yang kami tanam ini nantinya walaupun tidak bisa serta-merta langsung mengganti apa yang sudah kami tebang dulu, paling tidak mulai untuk melakukan penanaman kembali. Sehingga harapan nanti kira-kira beberapa tahun ke depan tanaman ini bisa tumbuh dengan baik, sehingga kami juga sadar kalau kami ada di Janggo. Dan itu adalah bagian dari selling point dari kami di lokal. Salah seorang wisatawan yang ikut melakukan penanaman pohon, Mihaleva Yana Zekova mengatakan kegiatan ini sangat penting dilakukan. Dia juga mengapresiasi dengan minimnya ditemukan penggunaan plastik. Berbeda dengan beberapa negara yang dikunjunginya, begitu banyak penggunaan plastik. And I appreciate that there's not a lot of plastic used here. Yeah. It's appalling if you go in the US. Like I've lived in New York for a long time. If you go to a conference, you see people are using plastic cups, plastic utensils. It is horrible. It hurts. It hurts me. It really hurts me. So I'm happy to see that here people are more concerned. Selain dengan penanaman pohon sebagai aset yang perlu dijaga untuk kenyamanan wisatawan dan keberlangsungan pariwisata Ubud, kelestarian lingkungan juga dapat dijaga dengan pemanfaatan tebel modern untuk mengolah sampah organik. Terlebih pemerintah Provinsi Bali tengah gencar menangani permasalahan sampah dari hulu hingga hilir. Sukma, Bali TV. Ajak generasi muda peduli lingkungan dan melek politik dengan sosialisasi pendidikan politik. Kami sudah kembali dengan laporannya sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali dengan tema ekologis dan progresif. Muda peduli lingkungan dan melek politik bersama semangat Bung Karno. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Kabupaten Buleleng ajak generasi muda untuk mengerti politik dalam sosialisasi pendidikan politik serangkaian Bulan Bung Karno ke-7. Pemerintah Kabupaten Buleleng selalu mendukung inisiatif serta partisipasi masyarakat khususnya pemuda dan komunitas dalam melaksanakan pelestarian lingkungan. Hal ini bukti nyata bahwa semangat Bung Karno masih hidup, tidak hanya dalam buku sejarah tapi pada aksi sosial, gerakan lingkungan dan semangat perubahan. Untuk itu generasi muda di Buleleng harus menjadi garda terdepan dan sebagai agen perubahan dalam segala bentuk kegiatan kemasyarakatan terkait dengan pemahaman dan pendidikan politik maupun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ketut Aryani dari Bawaslu Provinsi Bali menyatakan, meskipun pemilu telah berakhir, namun pihaknya tetap melakukan pengawasan partisipatif dengan mendorong generasi muda pegiat lingkungan dalam pengawasan partisipatif. Di dalam tahapan pelaksanaan pemilu itu pun ada kegiatan yang memang perlu peduli terhadap ramah lingkungan, seperti adanya baliho, APK dan lain sebagainya. Itulah yang kita diskusikan bersama bagaimana kedepannya agar pelaksanaan pemilu itu memang ramah lingkungan. Salah satunya kalau bisa diminimalisir atau dikurangi penggunaan sampah plastik yang berpotensi merusak lingkungan. Kalau yang pesertanya atau yang tadi? Sementara setelah mengikuti sosialisasi ini, salah satu peserta Dewa Made Agus Januarto mengatakan bahwa ternyata politik dan lingkungan saling terkait. Isu lingkungan itu ditaruh di bagian paling akhir. Yang pertama pasti ekonomi, kemudian sosial, baru lingkungan. Nah, pada hari ini kami disadarkan bahwa lingkungan itu sangat penting. Jadi itu adalah pemahaman baru di mana kami pemuda bisa nantinya untuk menjaga lingkungan itu bisa berkolaborasi dengan organisasi pemuda lainnya Kabupaten Buleleng. Demikian. Kedepan ia memastikan untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkannya serta menularkannya kepada generasi muda lainnya. Yaseri Yuli, Bali TV. Hewan kurban yang diterima masyarakat desa Pegayaman, Buleleng merupakan sapi asli Bali dengan jenis jagiran yang kualitasnya sangat baik. Saat berumur 4 tahun, sapi jenis ini bisa mencapai berat 1 ton. Sapi Bali atau Bos Sundaicus merupakan sapi lokal Bali yang mampu bertahan dalam kondisi alam dan pakan seadanya. Kakinya seperti mengenakan kaos putih dari lutut ke bapak. Warna putih ini muncul melebar di kedua pantatnya. Bak cermin membuat ternak gagah ini tampil eksotik. Yang jantan malah memiliki keunikan tersendiri. Ketika muda, sapi ini berwarna merah bata. Setelah dewasa dan dibuat penjantan, warnanya berubah menjadi hitam. Ketut Sukate yang sapinya dibeli untuk kurban mengaku merawat sapi tersebut dengan baik, rutin memandikannya dan hanya memberi rumput segar tanpa makanan tambahan. Ada proses pemeliharaannya khusus apa? Terutama saya memilih dari bibit dulu, baru pemeliharaan.
Untuk makannya juga harus diperhatikan. Setiap harinya makan rumput yang muda, nggak makan jerami. Airnya ya beda. Ya. Sementara Kadis Pertanian Kabupaten Buleleng Gede Melandrat memaparkan bahwa jumlah peternak sapi Bali di Buleleng tidak banyak dengan jumlah sapi sekitar 100 ekor. Sampai hari ini memang kebanyakan IB kita. Jadi jarang ada kawin alam gitu, kawin langsung. Jadi karena apa? Karena memang peternak sekarang juga sedikit sampai seperti itu tadi, jagiran. Karena indukannya kan harus jagiran, minimal dia 3 tahun. Dengan perkembangbiakan secara inseminasi buatan. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa untuk mendapatkan sapi jagiran, minimal induknya harus jagiran dan minimal berumur 3 tahun. Yaseri Yuli, Bali TV. Ratusan pinandita dari berbagai wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi mengikuti Santi Puja untuk menyambut Puja Wali ke-63 Pura Agung Kertajaya Tangerang. Kegiatan melantunkan doa-doa suci ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa tersebut dilakukan agar Puja Wali berjalan lancar dan sukses, serta umat Hindu selalu mendapatkan kerahayuan dan keselamatan. Ratusan pinandita dari berbagai wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi mengikuti kegiatan Santi Puja sambut Puja Wali yang ke-63 Pura Agung Kertajaya Tangerang. Kegiatan-kegiatan menyambut Puja Wali ke-63 sudah dilalui di antaranya ngatur ngayah, membuat sarana pebantenan, memasang tenda, memasang kain wastra, senam dan yoga bersama, pengobatan gratis, dharma tule, nuwur tirte, dan lainnya. Salah satu ketua Sukaduka Banjar Tangerang Imadi Swarta mengatakan kegiatan Santi Puja melantunkan doa-doa suci ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa agar Puja Wali berjalan lancar dan sukses, serta umat Hindu selalu mendapatkan kerahayuan dan keselamatan. Malam hari ini kami melaksanakan Santi Puja sebagai rangkaian dari Puja Wali ke-63 Pura Agung Kertajaya Tangerang dengan tujuan supaya mohon doa dari pandita maupun pendeta, semoga Puja Wali yang ke-63 Pura Agung Kertajaya Tangerang ini berjalan dengan baik, lancar, sida dendol. Itu yang kita harapkan, dan juga semoga alam semesta beserta isinya jagita dan santi. Jadi itu yang kita harapkan dalam Puja Wali, dalam Puja Santi Puja pada malam hari ini. Puja Wali yang ke-63 Pura Agung Kertajaya Tangerang jatuh di Sabtu 7 Juni 2025 tumpak rulut. Kami tadi sudah laporkan bahwa kegiatan Santi Puja ini sekarang sudah masuk tahapan olah spiritual. Tadi sudah disampaikan Ketua Banjar bahwa kita mengundang secara umum adalah PSN Korwil Korda Sejabu Detabek Banten ya. Nah ini saya sampaikan rinciannya, Sulingge yang nanti menjadi Manggala Puja Wali sebanyak 1 peserta, kemudian PSN Polres Banten itu 60 peserta selaku tuan rumah, kemudian PSN Polda Bekasi 8 peserta, kemudian PSN Polda Bogor 8 peserta, PSN Polda Depok 4 peserta, dan terakhir PSN Polda Arab mulai doa-doa para penyanderita yang menurut kami secara spiritual beliau adalah tokoh agama. Rangkaian kegiatan Puja Wali yang besok adalah 2 event terberat dan terakhir, yakni gebiar budaya dan persembahyangan bersama, itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga itu secara langsung dapat memberi manfaat kepada seluruh umat, seluruh stakeholder yang membantu rangkaian pelaksanaan kegiatan Puja Wali ke-63 dapat berjalan dengan sukses dan sangat sukses. Jadi nggak ada kata tidak suksesnya. Dari Tangerang, Juli Swarte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan pasar malam, hiburan merakyat di tengah kota dan pasar.
kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras kapital pop. Langsung personilipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, kehadiran pasar malam musiman meramaikan musim libur Idul Adha dan jelang libur sekolah, tepatnya di Jalan Hayamuruk dan Pasar. Selain menampilkan beragam wahana permainan anak-anak dan juga dewasa, pasar malam tersebut juga diramaikan berbagai stand kuliner dan fashion dengan harga terjangkau untuk berbagai kalangan. Hiburan rakyat yang ada di tengah kota Denpasar ini menjadi salah satu alternatif oleh kalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pasar malam menawarkan berbagai wahana permainan yang murah dan meriah. Namun keberadaan pasar malam ini tidak selalu standby di satu titik saja, melainkan berpindah-pindah. Biasanya pasar malam hanya bertahan selama 1 bulan saja. Maka dari itu kehadiran pasar malam kerap dinanti-nanti oleh masyarakat. Salah satunya yang terpantau di pasar malam Jalan Hayamuruk dan Pasar. Sejumlah warga tampak menikmati berbagai wahana permainan pasar malam, khususnya bagi orang tua yang membawa serta putra-putri mereka. Mulai dari permainan kora-kora, biang lala, komedi putar, permainan lempar kaleng, mewarnai, dan masih banyak lagi. Untuk tiket masuk pada setiap permainan cukup terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Wahana yang tak kalah seru adalah lempar gelang atau bola, khusus diminati kalangan remaja dan dewasa. Keseruan bermain lempar gelang adalah kita akan mendapatkan hadiah jika berhasil melempar gelang hingga masuk ke dalam gelas atau mengenai sasaran yang sudah diberikan nomor. Untuk hadiah biasanya sesuai dengan nomor yang tertera di gelas tersebut, misalnya boneka, piring, payung, dan masih banyak lagi. Selain wahana permainan, tak jarang pasar malam juga kerap menjajakan berbagai jenis barang dengan harga yang unik dan murah, mulai dari perabotan, pakaian, hingga permainan anak-anak. Bahkan jajanan kekinian atau kuliner yang sedang hits juga bisa kita jumpai di pasar malam. Ari Wiratmaja, Bali TV. Di tengah pesatnya perkembangan transportasi modern saat ini, dokar sebagai moda transportasi tradisional Bali masih menjadi daya tarik wisata yang khas kota Denpasar. Hingga kini sebanyak 6 unit dokar hias masih beroperasi, melayani wisatawan dan masyarakat lokal yang ingin menikmati suasana kota dengan cara yang unik dan ramah lingkungan.
pesatnya pembangunan infrastruktur serta transportasi modern, suara lonceng kecil dari leher kuda menarik perhatian siapa saja yang melewatinya. Dokar transportasi tradisional Bali yang ditarik oleh seekor kuda masih menunjukkan eksistensinya sebagai saksi hidup dari sejarah dan budaya Bali. Dokar pertama kali dikenal di Bali pada masa kolonial Belanda sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa itu dokar menjadi salah satu moda transportasi utama yang digunakan oleh rakyat maupun bangsawan untuk berpergian antar desa atau ke pasar-pasar tradisional. Selain sebagai alat transportasi, dokar juga menjadi simbol status sosial dan bagian dari perhelatan adat seperti upacara pernikahan atau kegiatan keagamaan. Di masa jayanya, terutama sebelum era kendaraan bermotor masuk secara masif, dokar berjaya di jalanan. Seiring berkembangnya teknologi dan transportasi modern, keberadaan dokar mulai tergeser. Jalanan semakin dipenuhi kendaraan bermotor dan generasi muda lebih memilih moda transportasi yang cepat dan efisien. Namun di beberapa wilayah seperti Gianyar, Bangli, dan Klungkung, dokar masih tetap beroperasi, meski jumlahnya sudah jauh berkurang. Kini peran dokar mulai bergeser, bukan lagi sekedar alat transportasi, dokar menjadi daya tarik wisata budaya. Para wisatawan baik lokal maupun mancanegara menjadikan pengalaman naik dokar sebagai bagian dari eksplorasi terhadap kehidupan tradisional Bali. Karena dulu kan kerja saya gitu Bu, serabutan. Karena anak sekolah kan serabutan. Karena saya kerja jadi kernet Bemo Roda 3. Akhirnya dikasih minta uang. Nggak standar lah gitu. Akhirnya lari menjadi kusir gitu. Belajar jadi kusir dokar gitu. Pertama kali tuh di Pasar Badung tuh. Dulu peminatnya banyak pasti. Iya, dokarnya aja 600 dokar dulu. Sekarang masih 6 di kota ini. Kalau sekarang kan tanggal merah gini, hari biasa itu kan bebas loh. Kalau Sabtu Minggu rutenya dari Jalan Sulawesi, sini ke Puputan, Jalan Asawidir, Tamrin, lagi ke Pasar Badung gitu. Nah, menurut itu Bu, penumpangnya kalau kasihan penumpangnya kasih uang, ada 20.000, ada 10.000, ada yang enggak gitu. Dulu rame kalau orang ke pasar naik dokar, pulangnya naik dokar. Sekarang kan enggak ada. Untuk pariwisata aja ini dipakai supaya enggak punah dokarnya gitu. Kalau enggak ditanggung dari pariwisata ini enggak ada dokar Bu. Nah, habis dokarnya. Meski tak lagi menjadi transportasi utama, dokar masih menyimpan nilai sejarah, budaya, dan romantika masa lalu yang tidak bisa digantikan kendaraan modern. Kini eksistensinya menjadi pengingat bahwa di tengah pesatnya perkembangan zaman ada nilai-nilai lokal yang tetap harus dijaga. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.